Wanita ini menendang-nendang sebuah koper. Setiap kali koper digoyangkan, banyak koin emas bermunculan. Anak-anak muda ini pun berubah menjadi jutawan hanya dalam sehari. Yah, jutawan. Mereka mendapatkan kekayaan mereka dari pria ini. Pria ini secara ajaib memuntahkan koin emas tanpa henti. Diceritakan, suatu hari Justin tengah menunggu kopernya di korsel bagasi bandara. Hampir semua orang di bandara itu sudah pergi, tetapi Justin masih harus menunggu kopernya. Tak lama kemudian, sebuah koper akhirnya keluar dari korsel bagasi. Justin pun segera mengambil koper itu dan langsung pergi. Tapi saat korsel terus berputar, tampak beberapa potong pakaian dan barang-barang lainnya berhamburan di korsel bagasi. Lalu tampaklah sebuah koper hitam yang identik. Dalam perjalanan pulang, Justin tiba-tiba menerima panggilan video dari pacarnya, Carla. Carla berkata bahwa ia ingin putus dengan Justin. Ia juga berkata bahwa ia telah selingkuh dari Justin. Justin sangat sedih, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia bahkan kesulitan membayar uang sekolah. Sesampainya di rumah, Justin yang sedih langsung duduk di sofa. Tiba-tiba, kopernya mengeluarkan suara. Justin merasa jika itu hanyalah lelucon temannya. Tiba-tiba, suara keluar dari koper lagi. Justin lalu membuka kopernya perlahan. Dan ia sangat terkejut. Seorang pria botak berada dalam posisi aneh, meringkuk di dalam koper itu. Justin lalu mengambil sebuah tongkat untuk berjaga-jaga. Untungnya, pria itu adalah manusia dan bukan sosok monster. Lalu pria itu bertanya kepada Justin, "Bisakah kau membantuku?" Justin pun menjawab bahwa ia bisa membawa si pria ke rumah sakit. Namun pria itu menolak dan berkata, "Bisakah kau mengeluarkanku dari kotak koper ini terlebih dahulu?" Karena ia merasa tidak nyaman. Lalu Justin berkata, "Jangan menggodaku." Katanya, kondisi pria itu tampak sangat kacau dan mengerikan. Dan koper itu menahannya. Jadi Justin tidak berani mengeluarkannya. Karena ia tidak ingin jika malah menyakiti si pria, dan terlebih lagi karena ia tidak punya uang jika harus membayar biaya rumah sakit. Tapi karena pria itu terus memohon, Justin pun akhirnya mau membantu. Tetapi saat ia menarik si pria itu berteriak kesakitan. Dan sebuah koin emas keluar dari mulut pria itu. Justin pun menatap si pria tak percaya. Lalu pria itu berkata bahwa jika Justin dapat mengeluarkannya, koin emas yang ia keluarkan dapat menjadi milik Justin sepenuhnya. Namun Justin langsung melihat sebuah kesempatan, dan ia ingin memanfaatkannya. Justin lalu segera memasukkan pria itu kembali ke dalam koper. Kemudian ia tidur. Keesokannya, Justin membawa koin emas yang didapatnya untuk membuktikan keasliannya. Tak disangka, koin emas itu bernilai $300. Akhirnya Justin memberitahu temannya, Alex, tentang koper itu. Di saat yang sama, Carla mendatangi rumah Justin untuk mengemasi barang-barangnya. Carla dan Alex pun akhirnya melihat pria di dalam koper. Awalnya, Carla hendak membantu pria di dalam koper itu keluar. Tapi saat ia melakukannya dengan paksa, pria itu tiba-tiba mengeluarkan beberapa koin emas. Alex selalu mengambil koin emas itu. Justin lalu memanggil Carla dan Alex. Ia berkata bahwa pria itu memang dapat mengeluarkan koin emas. Alex selalu berkata, "Mengapa kau buru-buru membiarkan ia keluar? Pria itu malah bisa menjadi tambang emas mereka." Kemudian Alex segera menendang koper itu menuruni tangga. Dan koin emas pun bermunculan dari dalam koper. Melihat itu, mereka semua langsung terkejut. Ketiga anak muda itu pun setuju untuk menahan koper itu selama 2 hari. Setelahnya, pria di dalam koper akan dibebaskan. Akhirnya, mulailah mereka menyiksa si pria di dalam koper. Mereka memakai perangkap tikus, pencabut gigi, dan banyak lagi. Mereka melakukan berbagai cara kejam. Karena semakin menyakitkan, mereka akan semakin memiliki banyak koin emas. Sampai akhirnya, mereka mulai tidak sabar dan tidak puas. Metodenya penyiksaan pun menjadi semakin kejam. Suatu kali, mereka hendak menyentrum pria di dalam koper itu dengan listrik tegangan tinggi. Namun saat melihat kondisi pria di dalam koper, Justin merasa cukup dan ia segera menghentikan teman-temannya. Karena apa yang akan mereka lakukan sudah di luar batas. Dan ia ingin segera mengeluarkan si pria di dalam koper. Namun teman-temannya sudah termakan rayuan iblis dan menjadi gelap mata. Carla bahkan menghancurkan ponsel Justin, kemudian memukul kepalanya. Karena Carla dan Alex masih ingin menghasilkan uang yang lebih banyak. Tanpa diduga, meski listrik bertegangan tinggi telah disetrumkan ke pria di dalam koper, si pria kali ini tidak memuntahkan koin emas. Sebaliknya, kabut hitam menyeruak keluar dari koper. Dan tiba-tiba, kabut itu berubah menjadi sosok monster. Kemudian 2 koper secara ajaib muncul entah dari mana. Selanjutnya, terdengarlah suara teriakan Carla dan Alex. Adegan lalu beralih memperlihatkan Justin yang tengah dirawat di rumah sakit. Ia selamat. Dan diperlihatkan, pria di dalam koper meninggalkannya sebuah catatan untuknya. Katanya, "Aku berharap kau cepat sembuh, kau luar biasa. Jika kau membutuhkan bantuan di kemudian hari, hubungi saja aku karena aku akan segera datang untuk membantu." Kisah ini memberitahu kita bahwa kita tidak boleh terlalu tamak, karena sesungguhnya ketamakan duniawi itu hanya akan memperbudak kita.
dan membuat kita tidak pernah puas. Sekian ulasan film kali ini. Terima kasih sudah menonton.